الصلاة والسلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arabia selalu diasosiasikan dengan padang pasir, kurma, unta, dan serba gersang. Penduduk yang tinggal di daerah itu sering diasosiasikan pula dengan watak keras, kasar, dinamis, dan suasana panas. Lingkungan hidup semacam itu nyaris tidak dikaitkan dengan peradaban tinggi, karena peradaban tinggi sering diasosiasikan hanya dengan lingkungan alam yang paling nyaman untuk dihuni umat manusia. Menurut Arnold G. Toynbee, peradaban manusia muncul dan berkembang dengan baik di tempat-tempat sumber hidup, seperti lingkungan danau, sungai, maupun pantai. Berbagai peradaban besar di lembah sungai Nil di Mesir. Peradaban besar Hindu dilahirkan di lembah sungai Gangga maupun Indus. Demikian juga peradaban besar Cina, dilahirkan di lembah sungai-sungai besar, Yangtze dan Huanghe. Lembah sungai Tigris dan Efrat yang bermuara di Teluk Persia telah pula melahirkan peradaban-peradaban besar Mesopotamia dan Babilonia. Diyakini bahwa dari pusat peradaban inilah Nabi Ibrahim alaihissalam berasal, yang kemudian menurunkan bangsa-bangsa Arab dan Israel. Setelah berpindah ke arah barat, berbagai bukti tersebut memperkuat bahwa Jazirah Arab sulit bisa dibayangkan sebagai sebuah tempat kelahiran sebuah agama di dunia, yang nantinya melahirkan sebuah peradaban besar, yaitu Islam. Namun pada kenyataannya, sejarah mencatat lain. Jazirah Arab merupakan kawasan padang pasir dengan unta sebagai kendaraan pengangkut utama dan kuda Arab sebagai tunggangan paling gagah dan cepat untuk mencapai mobilitas yang tinggi. Kurma merupakan makanan utama bagi penduduk negeri ini. Begitu juga domba, yang merupakan hewan ternak untuk diambil susu dan dagingnya. Di negeri Arab ini, lahirlah salah satu agama terkemuka, agama langit, yaitu Islam. Kondisinya dapat diibaratkan sebagai pancaran air yang menyembur dari lubuk di dasar padang pasir. Kemudian, bukan saja membasahi, melainkan air itu menyejukkan umat manusia. Sementara kelompok-kelompok agama lain, yaitu Yahudi dan Nasrani, dilahirkan di Palestina, yaitu di kalangan bangsa Israel. Bangsa Arab maupun Israel termasuk dalam rukun bangsa Semit atau Samyah. Nabi Ibrahim alaihissalam dianggap sebagai cikal bakal dari rumpun bangsa, yaitu yang diduga berasal dari Babilonia. Dari perkawinannya dengan dua orang wanita, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan dua orang putra laki-laki, yang keduanya menjadi nabi. Dari masing-masing putra itu menurunkan dua bangsa yang berbeda, yaitu Arab dan Israel. Bangsa Arab diyakini diturunkan dari garis Nabi Ismail alaihissalam, yang merupakan hasil dari perkawinan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Hajar. Perkawinan itu merupakan hasil dari anjuran istri pertamanya, yaitu Sarah, karena dari beliau belum saja menghasilkan keturunan. Dikarenakan iri hati dari seorang perempuan, yakni Sarah, yang merupakan sifat yang sangat manusiawi, kemudian menguasai pertimbangan Sarah ketika menyaksikan dari Hajar mendapat keturunan, yakni seorang putra bernama Ismail. Lalu kemudian mereka diusir dari Madian, bahwa Hajar dan putranya harus meninggalkan Madian, tempat mereka semula tinggal, dan selanjutnya membuka pemukiman baru di lembah Bakkah, yang kemudian bernama Makkah. Tidak lama kemudian, Sarah hamil dan melahirkan seorang putra yang bernama Ishak, yang diyakini sebagai nenek moyang bangsa Israel. Setelah berabad-abad lamanya melewati beberapa fase kenabian Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, Arabia mengalami kehancuran moral yang disebut sebagai masa jahiliyah. Masa inilah yang menyebabkan Islam muncul sebagai agama yang diajarkan oleh seorang nabi yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebutan masa jahiliyah ini tidak tepat jika dihubungkan dengan sistem masyarakat di kala itu yang diasosiasikan dengan hal yang bodoh, tidak berpendidikan, atau bahkan masih primitif. Yang perlu diingat bahwa di masa ini orang Arab telah memiliki ilmu astronomi yang cukup tinggi untuk menentukan arah mata angin dalam perjalanan di tengah padang pasir yang tak bertepi. Mereka juga mampu menentukan saat dalam tahapan bercocok tanam maupun saat menjalankan ibadah tawaf dengan perhitungan astronomi. Di kala itu, mereka juga mengenal ilmu sastra yang cukup tinggi.
Hasil sastra mereka selalu dipamerkan dalam festival tahunan di sekitar Ka'bah. Kondisi Jazirah Arab pada waktu itu sangatlah mengkhawatirkan, dikarenakan rusaknya perilaku mereka, baik dari sisi agama maupun dari sisi moral. Dalam hal agama, mereka melakukan kesyirikan dengan menyembah berhala, dan yang dikenal dari literatur barat yaitu sebagai paganisme. Sedangkan dalam sisi moral, mereka sangatlah bobrok, misalnya dengan kebiasaan berjudi, meminum minuman yang dapat memabukkan atau khamar. Minuman khamar tersebut dijadikan oleh mereka sebagai minuman kebanggaan. Terhadap perempuan, mereka menunjukkan sikap yang negatif. Orang Quraisy dikenal sebagai komunitas yang tidak menghendaki kehadiran anak perempuan, sehingga setiap kelahiran anak perempuan akan dikubur hidup-hidup, karena dianggap memalukan martabat keluarga. Di mata masyarakat Quraisy, kedudukan anak perempuan amatlah rendah, karena disamakan dengan harta pusaka yang bisa diwariskan jika suami mereka meninggal dunia. Tradisi jahiliyah yang lain yaitu tidak menginginkan memiliki banyak anak, karena kebanyakan mereka takut tidak bisa memberi makan. Dengan seperti itu, merupakan bentuk berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bagi mereka mudah sekali akan berbuat peperangan, sampai pada suatu saat peperangan terjadi. Di antara konflik yang terjadi di masa jahiliyah adalah Perang Al-Basus. Perang Al-Basus adalah konflik antara Bani Bakr dan Taghlib. Berlangsung begitu lama hingga 40 tahun, sekitar dari 494 Masehi sampai dengan 534 Masehi. Al-Basus adalah nama seorang wanita, bibi dari Jasas bin Murrah Al-Bakri. Wanita ini memiliki seekor onta yang dinamai Sarab. Suatu hari Sarab masuk bercampur dengan onta milik tokoh Arab ketika itu, Wail bin Rabi'ah Al-Taghlibi, yang lebih dikenal dengan sebutan Kulaib. Saat itu kondisi perasaan Kulaib sedang tidak nyaman. Ia kesal karena istrinya, Jalilah binti Murrah, menganggap saudaranya Al-Jasas lebih mulia darinya. Kulaib pun memanah onta bibi Jasas yang nyasar ke pemukimannya. Matilah si onta dan muncullah malapetaka. Jasas kesal dengan perlakuan Kulaib yang membunuh onta bibinya. Namun Kulaib, sang tokoh Arab, malah mengucapkan kalimat yang tidak menyenangkan. Ia mengancam kalau mau ia bisa membunuh semua ontanya. Jasas naik pitam lalu menghujamkan pedangnya kepada Kulaib. Norma di masa itu, bagaimanapun kedudukan seseorang, ia tak pantas dibunuh karena seekor onta. Lalu bagaimana dengan Kulaib, seorang penguasa Arab? Jasas sadar ia telah melakukan kesalahan besar. Namun tiadalah berarti lagi di sana itu. Genderang perang telah ditabuk. Mengalirlah darah antara dua kabilah, Taghlib dan Bakr, selama 40 tahun lamanya, atau dikenal dengan Ayyamul Arab fi al-Jahiliyah. Perang Dahis dan Gubara. Dahis dan Gubaro adalah nama dua orang penunggang kuda. Keduanya adu pacu, kemudian salah seorang dari mereka memukul kuda kompetitornya agar tidak lebih dulu memasuki garis finish. Kemudian pecahlah perang antar dua kabilah. Ribuan orang terbunuh karenanya, atau dinamakan Al-Kamil fi at-Tarikh. Namun meski mereka memiliki moral yang buruk, akan tetapi ada pula dari akhlak mereka yang mulia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima sholihal akhlaq." Sesungguhnya aku Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Yang berarti bahwa pada orang Arab tersebut, di samping ada yang buruk moralnya, juga ada yang mulia akhlaknya. Sebagai contoh pada mereka yaitu dapat memuliakan tamunya. Jika ada yang bertamu, kemudian jika yang ada hanya kambing yang mereka miliki, maka disembelihlah kambing tersebut untuk dimasak dan dijamukan kepada tamunya. Sehingga sudah menjadi adat kebiasaan mereka jika kedatangan tamu, dan hingga sampai saat ini pun adat tersebut masih berlaku. Kemudian ada lagi salah satu contoh dari akhlak mereka yang mulia, seperti pada seorang kafir yang bernama Abu Bakhtari. Orang tersebut pernah menolong Nabi Muhammad SAW pada saat Nabi mendapatkan masalah. Abu Bakhtari ini membantu Nabi bukan karena satu akidah, yaitu dikarenakan sama-sama tinggal di Mekah. Akan tetapi menurut Rasulullah SAW, walaupun mereka berbuat baik dan mulia, namun tidak akan ada manfaatnya bagi mereka, dikarenakan mereka tidak bertauhid dan selalu berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perangai mereka masyarakat Arab di saat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Begitupun kondisi negara yang berada di luar Jazirah Arab, seperti Persia dan Romawi, karena dua negara inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surat Ar-Rum, yang juga kondisi moral mereka yang sangat rusak. Para ulama menjelaskan bahwa Romawi itu adalah negara yang sangat besar pada waktu itu, yang luasnya mencapai 3/4 benua Eropa, dan mereka menganut agama Nasrani. Secara garis besar, Romawi terbagi menjadi dua bagian, yaitu Romawi bagian barat yang ibu kotanya di Roma, dan mayoritas penduduknya beragama Katolik. Lalu Romawi Timur yang ibu kotanya yaitu Konstantinopel, yang mayoritas penduduknya beragama Nasrani Ortodok. Pada waktu diutusnya Muhammad SAW sebagai Nabi, kejayaan Romawi Barat sudah tumbang,
tinggal hanya Romawi Timur yang masih berjaya, yaitu yang dipimpin oleh Heraklius. Kejayaan Romawi Barat telah tumbang dikarenakan keduanya saling bersengketa, hingga sangat luar biasa kerusakan moral mereka, seperti praktek-praktek korupsi yang merajalela dan melakukan kezaliman yang sangat tidak manusiawi. Sedangkan kebiasaan pada masyarakatnya melakukan perzinahan dan maksiat, dikarenakan beratnya urusan pernikahan. Kemudian juga mereka melakukan perbudakan, dan budak-budaknya tersebut dipertarungkan dengan budak yang lain, bahkan juga dengan hewan, dan dipertontonkan di arena untuk menjadi ajang taruhan. Adapun orang Persia pada waktu itu memiliki perangai dan moral yang sangat buruk pula. Maka saking sangat buruk sekali moralnya tersebut di kalangan mereka, yaitu dengan menikahi keluarganya sendiri. Ada seorang ayah menikahi anak kandungnya. Begitu juga sebaliknya, seorang anak menikahi ibu kandungnya. Ada pula pernikahan antara saudara kandung. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat melakukan hal yang mereka inginkan. Dan hal ini pula lah merupakan puncaknya keburukan akidah dan moral mereka sebagai penyembah api dan sangat tidak memiliki aturan. Lebih bobrok dari penganut agama lain yang masih punya aturan dalam kitab sucinya. Sebelum Islam menjadi peranan dan sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, ada peristiwa yang sangat besar, dikenal dengan peristiwa tentara bergajah, yang Allah sebut dalam Al-Quran surat Al-Fil. Pada waktu itu, ada seorang yang bernama Abraha, yang tinggal di Yaman, yaitu di daerah Son'a. Ia berasal dari suku Habasyah, Ethiopia. Yang tidak seperti orang Arab pada umumnya, Abraha dan pengikutnya berkulit hitam, sebagai seorang panglima di negeri Habasyah yang rajanya yaitu bernama Najasyi. Mayoritas penduduk negeri Habasyah yang dipimpin oleh Najasyi yaitu beragama Nasrani. Hingga loyalitas mereka terhadap orang-orang Romawi, Abraha diutus Najasyi menduduki Son'a, kota Yaman. Abraha mencari muka kepada Najasyi dan Heraklius dengan memiliki ide membangun gereja yang sangat besar dan jengkel terhadap orang-orang Arab yang tiap tahunnya pergi untuk berhaji ke kota Mekah, lalu tawaf di Ka'bah, kemudian melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Sehingga Abraha ingin membuat sesuatu yang dapat menandingi Ka'bah, yang pada akhirnya membangun sebuah gereja yang sangat besar. Gereja tersebut dinamakan Gereja Al-Qulais sebagai tandingan Ka'bah. Yang dilakukan Abraha tersebut terdengar oleh seorang Arab dari Kinanah, yang akhirnya seorang Arab Quraisy ini melakukan perjalanan ke Son'a untuk menghampiri gereja tersebut dan mengotori Gereja Al-Qulais tersebut dengan kotorannya sendiri. Hingga pada akhirnya perbuatan tersebut diketahui oleh Abraha. Lalu Abraha membawa pasukannya yang banyak untuk menyerang Ka'bah. Dan di antara pasukannya itu membawa sekitar 12 ekor gajah, yang konon orang suku Quraisy tidak pernah melihat gajah sebelumnya. Dan hal ini sangat menakutkan kabilah-kabilah Arab. Akan tetapi ketika pasukan bergajah Abraha mulai memasuki Jazirah Arab, mereka melewati satu persatu kabilah Arab dan mendapati perlawanan kabilah-kabilah yang terlewati pasukan bergajah Abraha. Hal ini dikarenakan semua kabilah di negara Arab mengagungkan Ka'bah. Mereka berhaji, mereka melaksanakan ibadah umroh, meskipun Islam belum ada, karena didasari tradisi nenek moyang mereka yaitu Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Dan Ka'bah menjadi kebanggaan bagi orang-orang Jazirah Arab. Pada saat Abraha dan pasukannya telah tiba di padang pasir dan berada dekat dengan area Mekah, pasukannya membuat perkemahan di padang pasir tersebut. Lalu kemudian datanglah Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW, untuk menemui Abraha. Lalu berbicara kepada Abraha, "Kau telah mengambil 200 ekor untaku, kembalikanlah. Tadi sebelum kita berbicara, kau terlihat seperti orang yang hebat dan berkarismatik. Saya pikir kau datang untuk membela Ka'bahmu. Ternyata kau hanya mengurus untamu. Saya pemilik unta, maka kembalikanlah untaku. Sedangkan Ka'bah sudah ada pemiliknya sendiri. Jadi Anda berurusan dengan pemiliknya. Saya hanya ingin mengingatkan kepada Anda, sungguh Ka'bah itu memiliki pemilik yang akan menjaga Ka'bah. Pemilik Ka'bah itu tidak bisa mencegahku. Itu urusanmu." Hingga kemudian Abdul Muthalib pulang dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melindungi Ka'bah. Maka Abraha melanjutkan perjalanannya dengan membawa pasukan bergajahnya tersebut. Akan tetapi ketika sudah mendekati gerbang menuju Ka'bah, gajah-gajahnya tersebut tidak mau melanjutkan perjalanannya menuju area Ka'bah. Ketika gajah-gajah itu dipaksa untuk masuk ke area Ka'bah, seketika itu gajah tersebut mengamuk dan menginjak-injak pasukan Abraha, lalu kabur. Tak lama kemudian datanglah sekelompok burung yang menghampiri pasukan Abraha dengan membawa kerikil panas, lalu burung-burung itu melemparkan kerikil yang sangat panas itu ke pasukan Abraha, hingga pasukan tersebut tewas. Peristiwa ini Allah ungkapkan dalam surat Al-Fil. Dan peristiwa inilah yang mengangkat kaum Quraisy. Mereka tidak ikut andil dalam menyelamatkan Ka'bah, tapi mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para ulama, Allah menurunkan hikmah dari peristiwa ini. Dengan peristiwa ini menandakan bahwa akan munculnya Nabi SAW. Kala itu Allah mengangkat derajat suku Quraisy, bahwa karena dalam suku Quraisy kelak akan lahir seorang anak yang istimewa dan akan menjadi panutan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ia adalah Muhammad SAW.